Selamat sore semuanya. Perkenalkan di sini saya Saufra Laska dan pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis website dengan judul Maca Baik. Dengan anggota kami yaitu ada Felix Pedrosa Valentino, Feros Pedrosa Valentino, Faiz Azahra Winanto Putra, Anastasia Adinda Narendra Indrianto, dan saya sendiri Saufra Laska tadi. Lalu ada Hanif Yunan Pratama, dan yang terakhir yaitu Dwi Okta Suryaningrum. Oke, kita lanjut pada deskripsi proyek. Jadi, website Maca Baik adalah sistem perpustakaan digital yang mempermudah pengelolaan data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian dalam satu platform. Berbasis website melalui Maca Baik, kita dapat membantu pustakawan mengelola data buku dan laporan transaksi. Lalu kita bisa mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku, dan yang terakhir kita bisa memudahkan anggota mencari, meminjam, dan mengembalikan buku secara online. Oke, untuk latar belakangnya, yang pertama itu proses peminjaman buku masih manual dan lambat, dan sering terjadi kesalahan pencatatan dan kehilangan data, dan pengguna harus datang langsung untuk meminjam buku dan diperlukan sistem digital yang praktis dan efisien. Untuk tujuan dan manfaat, tujuan utamanya adalah untuk mengotomatisasi proses peminjaman dan pengembalian buku, dan manfaatnya itu yang pertama ada mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, lalu menyediakan informasi buku secara real time, dan membantu pustakawan mengelola data. Dan untuk aktor sistemnya sendiri, dalam sistem ini kita terdapat 4 aktor utama, yaitu ada pengunjung, anggota, pustakawan, dan admin. Nah, pengunjung ini bisa melihat koleksi buku dan daftar anggota. Anggota dapat login, pinjam, dan kembalikan buku. Lalu pustakawan dapat mengelola data buku dan laporan. Lalu untuk admin dapat mengelola sistem dan membackup data. Oke, di slide selanjutnya ini ada kebutuhan sistem atau fungsional recruitment. Fitur yang tersedia pada website Maca Baik. Oke, boleh di next. Nah, pada halaman ini yang bagian non-fungsional recruitment, pada fitur kemudahan NFR 022, rating dan review buku, kita ada sedikit revisi dari yang sebelumnya. Itu NFR 022 kelompok kami memasukkan ke dalam Satisfy. Nah, sekarang kelompok kami menjadikannya di Lecter. Lalu boleh selanjutnya. Nah, di sini ada use case diagram. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada kelas diagram. Nah, ini ada gambar activity diagram registrasi. Selanjutnya ada gambar activity diagram login. Selanjutnya ada activity diagram peminjaman. Selanjutnya ada activity diagram pengembalian. Pada activity diagram registrasi, login, peminjaman, dan pengembalian, kami sudah menjelaskannya di presentasi sebelum UTS. Lalu ini ada slide selanjutnya, yaitu activity mengelola denda. Nah, pada diagram ini, pustakawan memasukkan data buku, lalu sistem mengambil data peminjaman buku itu dan membandingkan tanggal jatuh tempo dengan tanggal hari tersebut.
Lalu sistem menyaring infonya apakah terlambat. Jika yes, lalu sistem menghitung jumlah hari, menghitung total denda, menyimpan tagihan denda ke akun anggota, lalu memperbarui status buku menjadi tersedia, lalu untuk transaksi pengaman. Nah, jika apakah terlambat? No. Lalu sistem memperbarui status buku menjadi tersedia, lalu menutup transaksi peminjaman, lalu selanjutnya melihat rincian denda, dan selesai. Lalu di sini ada activity diagram melihat detail buku. Yang pertama, pengunjung atau anggota perpus membuka halaman pencarian buku. Lalu sistem menampilkan daftar buku. Lalu pengunjung atau anggota memilih sebuah buku. Lalu selanjutnya sistem menampilkan detail buku tersebut. Lalu selanjutnya pengunjung atau anggota melihat detail buku tersebut. Dan selesai. Selanjutnya untuk activity diagram manajemen buku dimulai saat pustakawan ini membuka menu manajemen buku. Lalu sistem akan menampilkan daftar buku yang tersedia. Lalu dari pustakawan ini memilih aksi apakah ingin menambah, mengedit, atau menghapus buku. Nah, jika pustakawan ini memilih tambah atau edit buku, maka sistem akan menampilkan form buku. Kemudian pustakawan mengisi atau memperbarui daftar buku, data buku seperti judul, penulis, kategori, dan stok. Setelah form disubmit, sistem akan menyimpan data ke database dan menampilkan daftar buku yang sudah diperbarui. Tapi jika pustakawan memilih hapus buku, sistem akan langsung menghapus data buku dan memperbarui daftar buku. Setelah itu, proses manajemen buku selesai. Lalu untuk activity diagram manajemen kategori buku itu dimulai saat pustakawan membuka menu kategori buku. Lalu sistem akan menampilkan daftar kategori buku. Pustakawan ini nantinya akan memilih aksi tambah, edit, atau hapus kategori. Jika memilih tambah atau edit kategori, sistem akan menampilkan form kategori. Lalu pustakawan akan mengisi dan mengubah nama kategori. Setelah form disubmit, sistem akan menyimpan perubahan ke database dan menampilkan daftar kategori yang sudah diperbarui. Jika pustakawan memilih hapus kategori, sistem akan langsung menghapus kategori dari database dan memperbarui daftar kategori. Setelah itu, proses manajemen kategori selesai. Selanjutnya ada activity diagram manajemen mencari buku. Dimulai dari pengunjung akan membuka halaman website, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda website. Lalu pengunjung akan memasukkan kode untuk mencari buku, lalu tekan tombol cari, lalu pada sistem akan menerima input dari kata kunci, lalu sistem akan memproses pencarian di database buku. Jika buku ditemukan, maka buku akan menampilkan daftar hasil buku. Jika tidak, maka akan muncul buku tidak ditemukan. Jika buku berhasil ditemukan, dari pengguna, jika ingin melihat detail buku, maka sistem akan menampilkan detail buku, lalu pustakawan akan membantu jika pengguna meminta informasi tambahan. Lalu jika tidak, maka pencarian buku sudah selesai. Next. Oke, selanjutnya ada activity diagram manajemen pembuatan laporan. Proses dimulai dari sisi pustakawan yang melakukan aksi mengakses menu laporan. Kemudian sistem merespons permintaan tersebut dengan menampilkan opsi laporan yang tersedia. Selanjutnya, pustakawan akan mengisi kriteria laporan sesuai kebutuhan yang diinginkan.
Lalu ada validasi kriteria. Jika kriteria tidak valid, sistem akan meminta pustakawan kembali ke langkah pengisian kriteria. Namun jika kriteria valid, sistem akan melanjutkan proses utama. Kemudian sistem akan melakukan ambil data dan proses data dari database. Kemudian menyusunnya untuk menghasilkan laporan. Setelah laporan jadi, sistem akan menjalankan fungsi ekspor atau cetak laporan. Kemudian pustakawan akan meninjau laporan fisik atau digital tersebut. Lalu selesai. Selanjutnya adalah activity diagram dari reservasi buku. Pertama dimulai dari anggota membuka katalog buku, kemudian mencari buku, kemudian sistem akan menampilkan data buku. Yang selanjutnya adalah anggota bisa melihat detail dari buku tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan status buku yang dipinjam dan sekaligus menampilkan button reservasi buku. Dan anggota bisa menekan tombol reservasi. Jika tombol reservasi ditekan, maka sistem akan menampilkan data reservasi dan kemudian akan melanjutkan ke validasi, yaitu ketika sudah reservasi, maka sistem akan menampilkan button batalkan reservasi dan anggota bisa mencari buku lain. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan button reservasi. Dan ketika sistem menampilkan button reservasi, maka anggota bisa menekan tombol reservasi tersebut dan sistem akan menampilkan status dalam reservasi. Kemudian sistem juga akan mengirimkan notifikasi berhasil reservasi. Dan yang terakhir adalah anggota akan menerima notifikasi untuk menunggu reservasi. Dan ketika waktu reservasi sudah tiba, sudah selesai, maka anggota bisa mengambil buku dan selesai. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram perpanjang peminjaman. Nah, dimulai dari anggota melalui jika anggota interaksi memilih menu riwayat peminjaman dan kemudian sistem akan mengambil data peminjaman dari database. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam dan anggota menginteraksi untuk memilih buku yang ingin diperpanjang. Dan selanjutnya sistem akan memvalidasi syarat terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, pada tampilan anggota akan menampilkan perpanjangan tidak dapat dilakukan. Jika syarat terpenuhi, perbarui tanggal jatuh tempo. Dan selanjutnya pada tampilan anggota akan menampilkan lihat detail hasil yang telah diperpanjang dan kemudian selesai. Nah, selanjutnya activity diagram melihat riwayat peminjaman. Dimulai pada anggota menginteraksi menu riwayat peminjaman. Jika anggota itu sudah meminjam buku, sistem akan mengambil data riwayat dari database dan akan menampilkan daftar riwayat peminjaman. Kemudian akan memvalidasi jika anggota melihat detail atau tidak. Jika tidak, selesai melihat riwayat dan kembali halaman ke dashboard. Dan jika melihat detail, menampilkan detail peminjaman dan kemudian selesai. Oke, selanjutnya sequence diagram yang pada menu registrasi ya. Jika anggota belum registrasi ke member, anggota harus mengakses halaman registrasi terlebih dahulu dan
sistem akan menampilkan form pada halaman registrasi tersebut, dan jika anggota sudah mengisi input username dan password, akan mengembalikan ke tampilan anggota, dan sistem akan memproses dan memvalidasi data. Jika validasi data itu benar, akan melanjutkan proses registrasi, dan pada tampilan anggota jika sudah sukses registrasi itu akan menampilkan pesan akun sudah terverifikasi dan akan menuju ke halaman login. Selanjutnya ada sequence diagram login. Yang pertama, user membuka halaman login. Lalu halaman login merespon tampilkan form login. Lalu user menginput username dan passwordnya. Setelah itu user mengklik tombol login. Lalu halaman login merespon dengan kirim data username dan password ke controller login. Lalu controller login mengirim username dan password ke database user. Setelah itu database user merespon return hasil validasi. Lalu controller login memvalidasi input. Lalu jika sukses, halaman login redirect ke dashboard. Lalu jika gagal, halaman login menampilkan pesan error. Oke, lalu ada sequence diagram peminjaman buku. Yang pertama, anggota dapat mencari buku ke aplikasi web, lalu aplikasi web akan menampilkan hasil pencarian ke database, lalu anggota dapat memilih buku pada aplikasi web, dan aplikasi web akan memeriksa ketersediaan pada database, dan sistem notifikasi akan memperbarui status buku pada database. Lalu seharusnya di sini anggota memilih peminjaman, dan aplikasi web memproses peminjaman ke database. Lalu aplikasi web akan memperbarui data pengguna, dan aplikasi web akan mengirim konfirmasi pada database, dan database akan mengirim notifikasi pengguna kepada sistem. Lalu aplikasi web akan mengkonfirmasi peminjaman pada anggota. Selanjutnya adalah sequence diagram dari reservasi buku. Yang pertama yaitu anggota akan membuka detail buku, kemudian web akan get status buku, dan controller akan mengeksekusi dan akan dieksekusi oleh database. Kemudian controller akan menampilkan dari tombol reservasi, dan kemudian akan ditampilkan oleh web kepada aktor, yaitu halaman detail, yaitu berupa tombol aktif. Kemudian dari aktor akan klik tombol reservasi, kemudian akan dicek validasinya oleh controller, dan akan dicek lagi di database, yaitu cek riwayat reservasi. Kemudian jika ditemukan, maka akan dibalikan lagi ke halaman web. Halaman web akan menampilkan data reservasi dan tombol batalkan kepada aktor. Kemudian selain itu juga akan ada pop-up konfirmasi akhir. Jika anggota klik konfirmasi, maka akan disimpan untuk reservasi yang dilakukan oleh controller, kemudian akan dimasukkan ke database. Dan sampai akhirnya yaitu akan ditampilkan pesan durasi reservasi yang berakhir di anggota. Lalu lanjut ke sequence diagram perpanjangan peminjaman.
anggota akan mengajukan perpanjangan kepada sistem, lalu sistem akan memunculkan notifikasi permintaan perpanjangan ke pustakawan, lalu pustakawan akan mengecek data peminjaman ke database, database akan menghasilkan data yang akan dikirim ke pustakawan, lalu pustakawan akan mengirim hasil validasi kepada sistem, lalu sistem akan mengonfirmasi perpanjangan peminjaman pada pustakawan, lalu pustakawan akan melakukan update ke database, database akan menghasilkan jatuh tempo yang dikirim ke pustakawan, lalu sistem akan menampilkan status berhasil yang akan dikirim ke notifikasi perpanjangan kepada anggota. Oke, jadi selanjutnya ada sequence diagram pengembalian buku. Proses dimulai oleh aktor pengunjung yang membuka menu peminjaman. Kemudian halaman peminjaman akan merequest data ke sistem lalu menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam. Pengunjung kemudian memilih buku yang ingin dikembalikan dan menekan tombol kembalikan buku. Pada tahap ini, sistem memberikan umpan balik berupa status menunggu dengan estimasi waktu maksimal 10 menit kepada pengunjung. Kemudian permintaan tersebut diteruskan sebagai notifikasi konfirmasi kepada pustakawan. Pustakawan kemudian memeriksa data peminjaman di sistem untuk melihat detail dan nominal denda jika ada. Selanjutnya, pustakawan akan menginformasikan jumlah denda kepada pengunjung secara langsung setelah pengunjung melakukan pembayaran. Pustakawan menginput konfirmasi pembayaran ke dalam sistem. Setelah konfirmasi bayar diterima, sistem melakukan update status buku dan peminjaman secara otomatis. Sistem mengirimkan notifikasi sukses dan pustakawan menerima buku yang dikembalikan. Selanjutnya, sequence diagram pembayaran denda ini dimulai saat anggota mengembalikan buku dan ternyata terkena denda. Sistem kemudian akan menampilkan jumlah denda yang harus dibayar. Setelah itu, anggota melakukan pembayaran denda. Nah, pembayaran tersebut kemudian diverifikasi oleh pustakawan. Jika pembayarannya sudah sesuai, maka sistem akan memperbarui status denda menjadi lunas dan menyimpan data ke database. Terakhir, sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa pembayaran denda berhasil dan dari pustakawan akan menyerahkan bukti pembayaran kepada anggota. Selanjutnya adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini ada beberapa sesuai dengan apa yang kita buat, yaitu ada dari peminjaman, buku, denda, kategori reservasi, penerbit, admin, penulis, pustakawan, pengembalian, dan anggota. Di sini ada beberapa relasinya, yaitu seperti peminjaman yang one to many terhadap denda, kemudian many to one ke pustakawan, one to many ke buku, dan many to one ke anggota, dan yang terakhir adalah one to one ke pengembalian. Dan terdapat beberapa relasi, yaitu dari buku many to many ke penulis, ke kategori, dan ke kategori, dan kemudian ada buku one to many ke reservasi dan many to one ke penerbit. Selanjutnya ini adalah sedikit tampilan dari aplikasi Macabae. Kemudian akan coba untuk demonstrasi. Mungkin langsung saja.
Oke, yang pertama, ketika awal masuk ke dalam webnya akan disajikan sebuah landing page, yaitu berisikan tentang informasi tentang website Maca Baik. Dan kemudian untuk landing page pastinya bisa diakses untuk semua aktor, dan mungkin untuk aktor yang belum login atau pengunjung itu bisa mencari, nantinya akan bisa mencari buku di landing page ini, dan kemudian akan ada beberapa berupa e-book, electronic book yang akan tampil dan bisa dibaca oleh pengunjung tersebut. Namun aksesnya pastinya terbatas dan tidak selengkap ketika sudah mendaftar sebagai member. Kemudian di sini di pojok kanan atas terdapat button untuk daftar sekarang maupun masuk. Mungkin sebagai contoh akan klik daftar sekarang. Kemudian akan ditampilkan sebuah tampilan berupa tampilan daftar. Di sini ada beberapa yang pengunjung harus isi, yaitu email, seperti email, nama lengkap, dan nomor telepon. Jika sudah mengisi, bisa klik selanjutnya. Kemudian akan diarahkan ke masukkan kode OTP. Kode OTP ini akan dikirimkan melalui email sesuai dengan apa yang sudah email yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jika berhasil, maka bisa klik selanjutnya dan akan diarahkan ke menu buat password. Pastinya untuk keamanan, yaitu akan membuat password dan konfirmasi password. Ketika sudah berhasil, maka akan masuk ke dalam tampilan utama, yaitu dashboard website Maca Baik. Di sini di beranda yaitu terdapat pastinya ada search, kemudian ada banner yang akan menampilkan berbagai informasi. Kemudian akan ada sedikit buku yang tampilan, yaitu berupa buku yang dipinjam. Di sini website Maca Baik maksimal itu meminjam, per orang itu meminjam 5 buku saja. Oke. Seperti sebagai contoh, user ini sedang meminjam 2 buku. Kemudian di bawahnya yaitu ada buku populer, yaitu rekomendasi buku populer. Kemudian di bawahnya ada buku yang lebih lengkap lagi. Dan ada beberapa kategori yang pastinya nanti akan muncul. Dan di paling bawah itu nanti akan ada pagination, yang dimana pastinya pagination ini ketika sudah user sudah sampai bawah, bisa klik selanjutnya untuk menampilkan lebih banyak buku lagi. Kemudian jika klik, mungkin sebagai contoh klik salah satu buku, maka nanti akan ditampilkan sebuah detail buku tersebut, seperti ada detail deskripsi, kemudian judul, abstraksi, kemudian status, ada berapa buku di perpustakaan Maca Baik, kemudian ada button pinjam buku, di bawahnya ada detail buku yang lebih lengkap seperti penulis dan sebagainya, dan terakhir ada ulasan. Oke, yang selanjutnya yaitu jadi di Maca Baik nanti akan ada 2 jenis, yaitu buku e-book dan buku fisik. Jika e-book maka akan tertampil tulisan e-book seperti buku ini, dan jika buku tersebut berupa e-book maka bisa langsung dibaca secara langsung. Tampilannya akan seperti ini, nanti akan ada tampilan judul dan bacaannya. Dan pastinya akan ada daftar isi, dan pengguna bisa menandai halaman, dan ketika sudah menandai halaman maka tandanya itu akan masuk ke dalam di bagian kanan. Nanti bisa diklik. Dan untuk memudahkan, kami menambahkan yaitu loncat halaman. Ketika ingin loncat ke halaman, misal ke halaman 100, maka bisa langsung ketik 100 dan klik loncat. Nanti akan langsung menuju ke halaman 100. Seperti itu. Kemudian di sini ada katalog buku, kurang lebih sama tampilannya, yaitu cuman nanti harusnya lebih lengkap lagi, yaitu berisi semua buku dan kategori. Kemudian di sini ada buku tersimpan. Buat yang mau menyimpan buku bisa langsung nanti bakal tampil di halaman buku tersimpan. Kemudian selanjutnya yaitu ada peminjaman buku, tampilannya kurang lebih sama, yaitu ada buku yang sedang dipinjam dan ada beberapa rekomendasi. Kemudian ada reservasi juga kurang lebih sama. Nah, untuk reservasi itu sendiri, ketika pengguna sudah meminjam 2 buku, maka otomatis buku yang direservasi juga
kita batasi yaitu menjadi 3 buku saja. Seperti itu. Kemudian ada riwayat seperti riwayat buku yang sudah pernah dipinjam, dan ada buku yang sedang dipinjam juga akan masuk ke dalam riwayat tersebut. Kemudian ada tampilan pengaturan, yaitu pengaturan yang bisa diatur oleh pengguna. Ada beberapa seperti profil, notifikasi, tampilan, kemudian bantuan, dan tentang. Dan yang terakhir ada panduan. Di sini akan ada panduan-panduan, beberapa panduan yang bisa digunakan oleh user. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada prototipe untuk pustakawan, bisa dibuka. Tunggu sebentar ya. Nah, untuk pada mode pustakawan itu akan tentunya akan dimulai pada login, karena pustakawan itu bisa dibuat oleh admin, username dan passwordnya. Selanjutnya bisa diklik username, akan muncul username dan password dan bisa melakukan login. Oke, pada tampilan pertama dashboard pustakawan tentunya mampu menampilkan statistik dan monitoring secara real time. Di sini ada tanggal terkini dan total member dan anggota online. Selanjutnya di bawah banner tersebut ada peminjaman meningkat dibandingkan minggu lalu, 10 peminjaman, dan di situ ada bar untuk total buku, buku tersedia, buku dipinjam hari ini, buku dipesan, dan total yang terlambat. Dan selanjutnya di bawah banner itu di kiri ada statistik diagram batang untuk statistik peminjaman buku pada 6 bulan terakhir, Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga Desember. Nah, di situ statistik tersedia jumlah peminjaman buku per bulannya dan ada kesimpulan di bawahnya. Selanjutnya untuk pada kanan bawah itu ada log aktivitas atau aktivitas terbaru. Itu berguna untuk menampilkan aktivitas user melakukan peminjaman atau pustakawan untuk menambahkan buku terbaru. Selanjutnya ke menu manajemen buku. Nah, di menu manajemen buku ini berisi daftar buku yang dimana ada cover, ISBN, judul buku, tahun terbit, kategori penulis, penerbit, dan action sendiri. Di halaman manajemen buku ini bisa edit, hapus, dan tambah buku. Oke, pada edit buku itu bisa diedit, misal tahun terbit. Nah, di situ bisa statusnya juga bisa diganti ke simbol itu, Mas, yang kanan. Nah, yang itu bisa diganti dipinjam dan tersedia dan bisa disimpan. Oke, di menu selanjutnya manajemen member. Nah, di sini di halaman manajemen member masih sederhana ya. Mungkin bisa nextnya bisa disempurnakan lagi untuk halaman manajemen member. Di sini tersedia untuk daftar-daftar yang sudah menjadi member. Ada carousel di atas. Nah, dan bisa melihat detail member
Detail member itu berisi semua identitas, misal ID member, username, email, nomor telepon, alamat, dan passwordnya. Tetapi pada tampilan pustakawan password itu tidak ditampilkan. Oke, di sebelah kanannya itu ada log aktivitas dan di bawahnya ada riwayat peminjaman dan riwayat ada riwayat denda dan riwayat peminjaman itu belum diganti. Itu bisa pustakawan itu bisa melihat riwayat yang dilakukan oleh user. Oke, mungkin untuk tampilan pustakawan mungkin sekian itu. Selanjutnya berikut ini adalah untuk link Figma-nya, bisa diklik dan dilihat-lihat. Setelah diklik link Figma-nya akan menampilkan prototipe member, anggota, dan pustakawan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila sekiranya ada kesalahan kata yang tidak mengenakan atau menyinggung. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.